Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa sebelum kita materi, saya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya, semoga hidupnya barokah, berlimpah ya, tetap selalu dalam lindungan Allah. Itu yang paling penting. Kalau hari ini lagi dikejar-kejar hutang, lagi pusing mikirin tagihan, lagi pusing mikirin bayar A, B, C, D dan segala macamnya, saya tetap menyarankan ke Allah lah dulu. Itu yang paling penting, karena memang apapun yang terjadi pada hidup kita ini itu ada dalam genggaman dan kuasa Allah. Makanya kalau hari ini tuh Anda sedang kebingungan, ketakutan, besok bayar pakai apa, nggak ada uang, nggak ada cara yang terbaik, itu menurut saya adalah ke Allah dulu. Nah, kalau caranya di video-video yang saya sampaikan sudah banyak ya. Malam hari sholat hajat dulu, bilang ke Allah gitu ya, ya Allah besok bayar utang, nggak punya uang, tolong ya Allah. Kemudian perbanyak sholawat, banyak istighfar, itu sudah banyak saya bahas di video ini ya, di channel ini ya. Ya boleh juga belajar ke channel-channel yang lain, guru-guru kita banyak yang menjelaskan. Saya cuma menyarankan ke Allah lah dulu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Karena insya Allah kalau itu yang kita lakukan, bimbingan Allah itu akan hadir, petunjuk itu akan diberikan. Tinggal tergantung bagaimana kita yakin bahwa Allah itu bisa menolong, Allah itu maha kuasa, Allah itu bisa menyelesaikan segalanya, termasuk masalah kita. Cuma kadang-kadang kita yang masih banyak keraguan, apa iya ya, apa mungkin ya, dari mana jalannya ya, aku nggak kerja, banyak pertanyaan, banyak keraguan-raguan dalam hati dan pikiran kita, apa bisa ya, sementara nggak kerja, sementara begini dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang menjadi hambatan, sehingga kadang-kadang itu kita nggak merasakan bahwa Allah itu bisa kok menolong, Allah itu maha kuasa. Caranya itu tadi, melatihnya itu tadi, belajarlah untuk ke Allah dulu, lapor dulu ke Allah, berdoa dulu, banyak sholawat, banyak istighfar seperti yang saya katakan tadi. Insya Allah pelan-pelan nanti itu pasti Allah kasih jalan. Dan dalam melatihnya itu dia juga nggak secepat, maksudnya tuh nggak secepat yang kita kira ya. Prosesnya tuh banyak. Saya juga sampai saat ini tuh bukan serta-merta langsung yakin sama Allah, kemudian ikhlas ridho, enggak juga, tetap proses belajar juga. Kadang-kadang sering juga khawatir, sering juga ketakutan gitu. Tapi insya Allah karena kita sudah mulai paham sedikit, kita bisa mengendalikan itu. Kembalikan semuanya ke Allah. Baik teman-teman semuanya, ada yang tanya ke saya, dia sudah frustasi banget. Bahasanya di WA saya, bahasanya gini, Assalamualaikum Pak, saya sudah capek, hurufkannya itu panjang gitu, kata capek banget, sampai frustasi saya Pak, gara-gara hutang ini, keluarga saya berantakan, anak saya ya makannya nggak terurus, belum lagi kebutuhan yang lain, rumah tangga itu kadang-kadang nggak harmonis lagi Pak. Tiap hari saya ditagih, tiap hari saya dapat omongan yang benar-benar nggak enak. Saya sudah benar-benar frustasi Pak, saya nggak ngerti harus bagaimana, tolong saya Pak, amalan apa yang harus saya lakukan. Semua sudah saya amalkan, saya sudah berusaha bangun malam, sudah berusaha sholat duha, berupaya untuk banyak-banyak sholawat dan istighfar, tapi pertolongan Allah juga belum hadir. Tolong Pak, apakah ada amalan yang lebih ampuh untuk bisa menyelesaikan ini, karena saya sudah benar-benar frustasi dengan semua ini. Inti pertanyaannya itu adalah frustasi karena beban hutang nggak lunas-lunas. Ya baik teman-teman semuanya, saya itu tetap bilang ya bahwa nggak ada cara lain dalam hidup ini itu, menurut saya, ketika kita sudah berada di posisi yang benar-benar mentok, yang sudah benar-benar terpuruk lah gitu bahasanya, kecuali kembali ke Allah. Kembali ke Allah, nggak ada cara lain. Nah, kalau Anda yang bertanya, saya sudah lakukan ini dan itu, amalannya ini dan itu banyak Pak Ustadz, tapi kok belum merasakan keajaiban, belum merasakan pertolongan Allah. Saya bilang, bukan Allah nggak menolong, bukan pertolongan Allah itu nggak hadir, bukan Allah itu mengabaikan kita, tidak. Banyak hal yang harus kita introspeksi diri. Sama halnya, dulu saya juga begitu.
Saya sudah tahajud, sudah kerjakan amalan banyak, tapi kok merasa hidup ini kok nggak berubah sih, biasa aja secara lahiriah ya. Secara masalah kok rasa-rasanya pertolongan Allah itu nggak hadir, terus apa ya, pokoknya nggak menemukan jalan lah, nggak merasakan keajaiban Allah itu. Akhirnya yang saya lakukan itu adalah saya merenung, berpikir itu begini ya. Jangan-jangan selama ini ibadah yang saya lakukan itu hanya sebatas ingin hutang lunas saja, hanya sebatas ditolong sama Allah karena kita sedang masalah. Saya berpikir begitu. Artinya gini, tujuan saya dalam beriado itu bukan benar-benar ingin mendekatkan diri sama Allah, bukan benar-benar ingin untuk memperbaiki ibadah kepada Allah. Hingga yang terjadi saat itu adalah saya nggak minta apa-apa, akhirnya saya minta ampun sama Allah, pasrah, nyerah gitu. Ya saya memahami betul betapa nggak enaknya ya, betapa bingungnya ketika kita merasakan itu. Padahal kita sudah berupaya mengamalkan ini dan itulah amalan segala macamnya, tapi kita merasa kok pertolongan Allah nggak datang, ya benar-benar nggak enak kan. Nah, saat itu yang saya lakukan adalah akhirnya saya itu lebih banyaknya minta ampun sama Allah. Dan apa ya, guru saya itu pernah bilang, ketika Anda sudah melakukan banyak amalan, Anda sudah banyak berdoa sama Allah, dan Anda merasa doa Anda belum dikabulkan, belum ada pertolongan sama Allah, guru saya itu bilang, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun. Jadi saya tangkap dari omongan guru saya itu bahwa ya sudahlah ya Allah, ini semua ketetapan-Mu, ini semua takdir-Mu, pasrahkan segalanya padamu ya Allah, semoga ini jadi jalan ampunan. Hingga pada akhirnya saya hanya minta ampunan Allah saja. Nah, buat Anda saat ini kalau yang sedang mengalami seperti itu, saya pernah bilang, coba deh, apa ya, Anda coba deh latih, ini cara saya, coba deh Anda latih, nggak usah minta apa-apa kecuali minta ampunan Allah. Meskipun Anda banyak keinginan ya, pingin bisa bayar utang, pingin punya segalanya lah, tapi coba Anda reda, kemudian Anda redam ya, itu bahasanya, Anda redam, Anda fokusnya minta ampun ya sama Allah. Walaupun Anda sedang dikucilkan, Anda sedang ditekan, Anda sedang dimaki-maki karena belum bisa bayar utang, coba tahan dan Anda fokus minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah, ya Allah, ampuni ya Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Coba deh lakukan. Itu dulu saya lakukan, bahkan sekarang itu sering juga saya lakukan. Beda rasanya teman-teman, beda. Kita nggak usah bahas tentang keajaiban dan pertolongan Allah, nggak usah dulu deh. Kita membahas bagaimana ketenangan hati yang kita rasakan ketika kita tuh benar-benar minta ampun sama Allah. Coba deh lakukan. Kalau perkara keajaiban, kalau perkara solusi, itu bukan wilayah kita, itu wilayah Allah. Jadi kalau kita sudah merasa ibadah kita sudah banyak, kita sudah banyak tahajud, banyak sedekah, banyak sholawat, banyak istighfar, bukan terus sesuai apa yang kita mau. Pertolongan Allah datang, keajaiban Allah datang sesuai apa yang kita inginkan, nggak seperti itu. Tetap pada akhirnya itu Allah yang menentukan. Itulah makanya tugas kita tuh hanya doa dan ikhtiar saja. Kita nggak bisa memaksa. Itulah kuasa Allah, itulah takdir Allah yang memang harus kita jalanin, suka nggak suka, terima nggak terima. Nah makanya kalau Anda tertekan, nggak ada cara lainnya, panggil aja Allah. Panggil ya Allah dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena perkara kesulitan ini ya teman-teman, saya perkara dimaki, dihina, ya bener-bener nggak enak, tapi nggak ada cara lain, ya kita harus menghadapin itu. Terima, sabar, ridho, ikhlas. Tapi percayalah, Allah tuh nggak mungkin kok ngasih masalah, ngasih ujian itu di luar batas kemampuan kita, itu nggak mungkin. Cuman sekarang itu tinggal bagaimana apa ya, diri kita ini melatih kesabaran, melatih keikhlasan. Anda mau protes kemanapun, mau berteriak bagaimanapun, kalau Allah belum berkehendak ngasih petunjuk, ngasih jalan, itu nggak bisa. Nah caranya adalah nggak ada cara lain kecuali tetap sabar dan tetap baik sangka. Kalau kita bahas bagaimana nabi-nabi terdahulu, termasuk Rasulullah saya contohnya, bagaimana ujian yang dia hadapin ya, bahkan nyawa taruhannya, pastinya benar-benar jauh kali lah dari ujian yang kita alami saat ini. Terlalu belum ada apa-apanya, tapi itulah kehidupan, banyak ujian, banyak masalah. Nah solusinya adalah buat teman-teman semuanya, saya cuma nyarankan jangan putus asa untuk terus berdoa sama Allah.
nggak ada cara lain. Anda harus memang benar-benar, ya saya juga kadang-kadang gimana ya menceritakannya ya. Pokoknya nggak ada cara lain tuh kecuali kita harus sabar dan tetap baik sangka sama Allah. Itulah bukti bahwa manusia itu lemah. Itulah bukti bahwa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah bukti bahwa kita itu nggak punya kuasa. Kalau Allah sudah memberikan masalah, Allah sudah memberikan ujian, nggak ada yang bisa mencabut ujian itu kecuali izin Allah. Nah, termasuk kalau Anda sedang frustasi, saya tetap bilang, meskipun ini ucapan saya itu mudah diucapkan dan mempraktekkannya ini benar-benar sulit, tapi tetap harus saya ucapkan. Saya tetap bilang, tetap ke Allah, tetap sabar dan tetap baik sangka. Dan percayalah, satu saat nanti di waktu yang tepat Allah akan tunjukkan, berikan apa yang Anda inginkan selama ini, termasuk lunas hutang, termasuk impian Anda. Yang terpenting itu keistiqomahan kita dalam mengamalkan, dalam berzikir, dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi-lagi yang terpenting itu adalah bagaimana kita menikmatin itu semua, nggak ada cara lain. Terima, sabar, ikhlas, ridho. Itu teman-teman semuanya. Maaf ya, itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.